Oke, satu pertanyaan awal untuk Mbak M dan juga untuk Mbak Ata. Berbicara soal patah hati gitu ya, atau mungkin rasa sedih, rasa kehilangan. Gimana sih sebenarnya dari POV teman-teman gitu, cara untuk menghadapi perasaan sedih dan kehilangan setelah berakhirnya sebuah hubungan. Aduh, tisu ada tisu. Yuk, siapa dulu ini? Mungkin dari Mbak Emma dulu deh. Oh, aku. Dari Mbak M, yang sudah lebih makan asam garam kehidupan. Yang lebih sering patah hati. Gimana Mbak M? Oke, terima kasih, selamat sore teman-teman semua. Berbahagialah kalau udah pernah ngalamin patah hati. Karena kalau kita tahu pernah patah hati, kita tahu rasanya bahagia. Katanya gitu. Terus terang kalau saya sering patah hati. Karena gini, hubungan pacaran itu kan konsekuensinya cuma dua. Kalau nggak berakhir jadi mantan gitu kan ya. Cuma dua aja pilihannya. Jadi sebenarnya kalau kita putus gitu ya, cara ngadepinnya gimana? Ya dihadepin kalau saya, ya dihadepin mau nggak mau itu realitanya yang harus kita hadapin. Kalau mau kabur juga boleh gitu, tapi yang harus dilakukan memang kita hadapi realitanya bahwa kita tidak dalam hubungan itu lagi, bahwa semuanya sudah berakhir. Kalau baca buku tuh udah tamat. Gitu kan. Kalau udah tamat kamu tinggal ganti buku lain ya enggak gitu. Atau kalau kamu mau ulang lagi juga boleh, tapi kayaknya enggak lah ya gitu. Mendingan cari lagi buku yang baru. Masih banyak buku-buku yang lain. Jadi gitu. Kalau ditanya, saya termasuk sering patah hati karena TMI dikit boleh ya? Boleh sih. Saya menikah di usia 44 tahun gitu ya. Artinya kalau saya mulai pacaran, taruhlah umur 20, setiap satu dekade berarti saya pernah patah hati satu kali. Itu yang ketahuan, ya kan? 20, 30, 40 sampai. Berarti at least sudah 3 kali yang ketahuan, ya enggak? Nah, caranya gimana ngadepinnya? Ya itu tadi, pertama dihadapin. Yang kedua, musuhnya patah hati itu kan kesepian ya biasanya. Jadi kalau saya biasanya menyibukkan diri gitu. Supaya nggak inget-inget, nggak banyak inget. Jadi saya harus sibuk. Kalau saya sibuk, saya capek, habis itu tidur gitu. Oke. Itu. Oke. Iya. Nggak tahu. Yang kedua. Okay. Yang kedua apa ya? Apa langsung yang ketiga aja? Yang ketiga aja langsung deh, karena saya orang komunikasi, saya akan banyak ngomong soal komunikasi. Yang ketiga tuh jaga jarak. Jaga jarak itu penting gitu ya. Kalau kita masih deketan ya, atau jauh tapi tetap rasanya dekat, itu biasanya kita nggak bisa move on. Sama aja kalau kita main TikTok atau main IG gitu ya, kalau kita nggak mau kebaca algoritmanya, jangan beredar. Jangan ninggalin jejak digital gitu. Jadi emang jaga jarak. Kalau di istilah komunikasi itu ada yang namanya reach sama exposure gitu ya. Ada yang namanya jangkauan, ada yang namanya terpaan. Jadi kalau kita nggak mau terterpa dengan kenangan-kenangan lama, dengan luka-luka lama, jangan ada di algoritmanya. Gitu. Menghadapi, bukan memaksakan untuk tidak merasa sedih. Iya. Ya, karena emosi itu, kalau kita semakin memaksakan diri untuk tidak merasakannya, malah semakin intens. Gitu. Ya, semakin dia ditekan, semakin kita merasakan si sedih itu. Tapi yang namanya pengalaman sedih, kehilangan, setelah putusnya sebuah hubungan dan itu hubungan memang dalam ya, secara emosional memang ikatannya sudah dalam, memang gak mudah, buat siapa saja pasti gak akan mudah. Yang pasti prosesnya tiap-tiap individu akan berbeda-beda. Antara saya sama Mbak Emma mungkin prosesnya akan berbeda. Mungkin ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya mungkin relatif cukup sebentar dan itu pengalaman yang unik. Ya. Pengalaman move on itu pengalaman yang unik. Tapi satu yang mungkin ingin saya garis bawahi adalah semoga patah hati tidak meninggalkan kita hancur. Ya. Walaupun kita patah berkeping-keping, tapi semoga kita tidak membawa kehancuran itu. Karena kita masih berdaya untuk membuat yang hancur itu indah lagi. Kalau di seni Jepang tuh ada namanya kitsugi, yang gerabah dihancurin tapi habis itu dilem lagi pakai logam, pakai emas gitu. Kita memang sempat hancur, tapi bukan berarti kita akan hancur selamanya.
apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk ya memang harus dihadapi, tapi ada nggak yang bisa kita lakukan tipsnya mungkin atau apapun itu? Jadi putus cinta, broken heart ini sebenarnya gejala-gejalanya atau prosesnya hampir sama dengan proses grieving. Ya, proses kita berduka gitu. Apa yang sama? Karena kita sama-sama kehilangan harapan yang sudah kita bangun bersama dengan orang tersebut. Kita kehilangan cita-cita yang sudah kita pernah impi-impikan sama dia. Bahkan mungkin sebagian dari diri kita ikut hilang bersama dia. Jadi proses ini adalah proses kita menemukan diri kita lagi, mengutuhkan diri kita lagi, pun mungkin harapannya setelah putus atau move on, terutama dari hubungan yang gak sehat, hubungan yang toksik, harapannya kita malah semakin meluas ya, self expansion gitu, menemukan diri kita lagi yang lebih baru. Apa ya, hubungan yang toksik itu yang seperti apa sih? Mungkin ini juga bisa dijelaskan juga oleh Mbak M juga sebagai pakar komunikasi gitu Mbak, untuk mendefine ketika satu hubungan ini kayak ini udah gak beres nih, gitu. Ini udah gak bener nih, gitu. Itu gimana? Mungkin dari Mbak Emma dulu deh. Hubungan yang toksik tuh yang gimana ya? Kalau saya sih mungkin pakai bahasa yang sederhana aja ya. Yeah. Kalau buat saya toksik itu hubungan yang gak nyaman. Ya, karena kita kan ada hubungan berinteraksi antara dua orang gitu ya. Kalau salah satunya gak nyaman berarti mungkin ada sesuatu gitu ya. Kita nggak ngomongin itu toksik. Sekarang gampang banget soalnya orang bilang itu toksik atau nggak toksik, kayaknya terlalu gampang membuat istilah-istilah yang kelihatannya serem gitu ya, mendiagnosis atau mendefinisikan sesuatu sampai sebegitunya gitu. Yeah. Kalau saya lebih suka menyebutnya hubungan yang nyaman atau tidak nyaman gitu ya. Jadi tapi kan gini, rasa nyaman itu kan juga diupayakan. Iya. Benar nggak? Rasa nyaman itu diupayakan oleh orang-orang yang terlibat. Nggak bisa cuma satu orang aja gitu ya. Kita nggak bisa cuma satu orang aja. Jadi rasa nyaman diciptakan bersama. Jadi kalau tadi pertanyaannya toksik gimana gitu ya? Yang tahu rasanya ini sudah tidak nyaman kan yang jalanin, benar kan? Tapi kan kadang-kadang kita seringkali katanya FOBO, bukan FOMO. Bukan FOMO. FOPO, sorry. Fear of public opinion katanya. Ini yang sekarang lagi lebih tren ketimbang FOMO gitu ya. Orang tuh sibuk mikirin apa kata orang gitu ya. Okay. Nah kalau dia rasa tidak nyaman berarti ada sesuatu yang harus dicari tahu sebabnya apa gitu kan. Apa yang harus dicari tahu sebabnya yang membuat itu tidak nyaman apa. Kadang-kadang kita merasa kita selalu menyalahkan sesuatu di luar kita. Kita nggak tahu apakah ternyata jangan-jangan kita yang toksik loh. Mbak M juga sempat sebut perasaan-perasaan gak nyaman, terus susah untuk mengungkapkan perasaan juga. Tadi juga sempat sebut rasa cemas, overthinking gitu ya. Gimana Mbak Ata, kita untuk overcome perasaan itu gitu loh. Gimana untuk supaya kita bisa ngerasa nyaman, akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya gitu. Mulai dari toksiknya itu sendiri Okay. ya Mas. Toksik seperti yang Mbak Emma bilang tadi, kalau kita bilang toksik tuh kayak serem gitu. Kalau saya sebutnya adalah unhealthy dan healthy relationship ya. Oke. Nyaman dan tidak nyaman kalau Mbak Emma. Kalau saya unhealthy dan healthy. Kalau toksik memang ada, tapi kalau saya kaitannya dengan perilaku-perilaku yang sudah mengarah ke abuse. Itu Oke. sudah pasti toksik ya, karena serem. Karena Mbak Emma, Iya, itu iya. serem. Sepakat. Karena itu sudah ada manipulasi, sudah ada abuse, baik itu secara psikis maupun secara emosional maupun secara fisik, itu sudah saya sebut itu toksik. Ya. Bagi sebagian orang ada yang merasa bahwa kalau mengungkapkan perasaannya itu adalah hal yang sulit. Banyak faktornya. Bisa karena trauma masa lalunya bisa yang sama orang tua nih ya. Biasa seperti itu pola komunikasi di keluarga. Terus juga bisa karena di hubungan yang sebelumnya ketika dia menyampaikan perasaannya, ketika dia menyampaikan pendapatnya, pasangannya menolak, pasangannya mengkritik atau mengecilkan perasaannya. Ya, sehingga sudah masuk ke hubungan yang baru, pasangannya seperti itu, dia jadi defensif atau jadi dia sendiri tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena terlalu sering
ditolak ketika menyampaikan perasaannya.